Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Hukum dan Politik Agraria. Apa kabar semua adik-adik mahasiswa? Saya berharap adik-adik semua tetap dalam kondisi sehat, tetap semangat dan selalu optimis. Baik adik-adik mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber dan dasar hukum agraria, ya. Baik adik-adik mahasiswa, adapun sumber hukum agraria ada dua, ya. Ada sumber hukum yang tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis, ya. Sumber hukum yang tertulis tentu kita mengenal Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 di ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian sumber hukum tertulis yang lainnya yakni Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Selanjutnya ada peraturan-peraturan pelaksana, ya, sebagai penjabaran pelaksanaan daripada Undang-Undang Pokok Agraria. Itu hukum dasar yang tertulis, ya. Selanjutnya adalah hukum dasar yang tidak tertulis, ya. Ya, contohnya adalah hukum adat, ya, hukum adat. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, ya. Kemudian kebiasaan baru yang timbul setelah terbentuknya UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria, misalnya jurisprudensi, ya. Baik adik-adik mahasiswa, saya lanjutkan, ya. Jadi apa yang menjadi sumber utama hukum agraria, ya? Tadi saya sudah sebutkan bahwa ada dua sumber utama, ya. Ada dua sumber utama hukum agraria. Yang pertama adalah kita lihat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 di ayat 3, ya. Ini merupakan sumber utama daripada hukum agraria. Kemudian Undang-Undang Pokok Agraria, ya, pasal 5 tahun 1960, ya. Nomor 5 tahun 1960, ya. Itu tadi ada dua sumber utama hukum agraria, ya. Jadi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, kita lihat dasar hukum agraria, ya. Di pasal 5 kita buka Undang-Undang Pokok Agraria pada pasal 5 menentukan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat. Ya, ini, ya, harus kita garis bawahi bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, ya, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, ya. Jadi semangat dasar yang ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebenarnya mengadopsi daripada hukum adat, ya. Tentu dengan beberapa catatan-catatan atau persyaratan-persyaratan, ya. Mari kita lihat. Jadi adik-adik mahasiswa, dasar hukum agraria, ya, yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa. Yang pertama saya sebutkan tadi, hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Kemudian tentu harus berdasarkan atas persatuan bangsa. Selanjutnya berdasarkan atas sosialisme Indonesia. Kemudian peraturan-peraturan yang tercantum di dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, ya. Kemudian yang terakhir, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur hukum agama. Mari kita lihat penjelasannya, ya.
Yang pertama adalah bahwa hukum Undang-Undang Pokok Agraria ya itu mengadopsi semangat daripada hukum adat ya. Jadi persyaratan dan pembatasan berlakunya hukum adat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria secara tegas bisa kita lihat dalam pasal 5 ya. Jadi adik-adik mahasiswa kalau membuka pasal 5 ya. Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria, maka di sana adik-adik akan menemukan bahwa hukum agraria nasional itu sesungguhnya mengadopsi daripada hukum adat. Tentu dengan beberapa persyaratan-persyaratan ya. Yang bagaimana yang saya sebutkan tadi ya. Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama adalah tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara ya. Jadi hukum agraria harus mengabdi pada kepentingan nasional ya. Kepentingan nasional dan kepentingan negara harus ditempatkan, diletakkan di atas kepentingan golongan dan daerah, apalagi kepentingan perorangan individual ya. Jadi tujuan utama, orientasi utama adalah tujuan bagaimana meletakkan persatuan bangsa di atas segala-galanya itu ya. Kemudian tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia ya. Mari kita lihat. Hukum agraria yang dibentuk harus selaras dengan perjuangan nasional ya, harus selaras dengan perjuangan nasional. Dengan sendirinya hukum agraria nasional yang didasarkan pada hukum adat tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia. Apa itu sosialisme Indonesia? Adalah suatu ajaran dan gerakan tentang bagaimana menciptakan tata masyarakat yang adil ya dan makmur berdasarkan Pancasila ya. Tentu ini juga menjadi orientasi ya, menjadi misi besar daripada hukum Undang-Undang Pokok Agraria yang mengadopsi daripada hukum adat ya. Kemudian tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria ya. Tentu hukum adat tidak boleh bertentangan, berlawanan, berseberangan dengan hukum induknya, yakni hukum Undang-Undang Pokok Agraria ya. UUPA merupakan peraturan dasar hukum agraria nasional ya. Jadi ini merupakan rujukan utama daripada kebijakan pertanahan di negara kita ya, UUPA. Oleh karena itu sudah seharusnya tidak boleh ada peraturan hukum agraria baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang bertentangan dengan ketentuan UUPA ya. Jadi tidak boleh ada aturan-aturan sektoral, misalnya peraturan-peraturan tentang kehutanan, pertanian yang disharmoni dengan UUPA. Jadi kebijakan-kebijakan sektoral ya, peraturan-peraturan lainnya harus sinkron, harus sama ya, harus cocok dengan Undang-Undang Pokok Agraria ya. Jadi sebagai masukan memang perlu ketika pemerintah membuat aturan-aturan sektoral ya yang terkait dengan masalah pertanahan, tentu harus ada sinkronisasi ya dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak tumpang tindih. Jadi harus harmonis ya, seperti itu. Baik adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan agraria lainnya. Nah, ini yang kita bahas tadi ya, tidak boleh berlawanan. Jadi harus sejalan, harus sinkron, harus harmoni dengan kebijakan-kebijakan lainnya ya. Jadi ketentuan hukum adat selain itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria ya. Jadi seperti itu, harus dipahami bahwa undang-undang sektoral harus sejalan, sinkron, harmoni dengan Undang-Undang Pokok Agraria, karena Undang-Undang Pokok Agraria merupakan rujukan utama daripada masalah regulasi pertanahan di negara kita. Memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan bahwa dalam usianya yang sudah hampir sudah begitu lama ya, sudah 6 dekade ya,
undang-undang pokok agraria ada sebagian kalangan yang meminta untuk direvisi karena ini sudah dianggap ada beberapa aturan-aturan yang menyesuaikan dengan keadaan hari ini. Seperti itu. Karena memang usia undang-undang pokok agraria ini terbentuk diundangkan tanggal 24 September ya, 24 September 1960. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama ya. Bahwa hukum agraria nasional tidak boleh mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Ini tentu harus sesuai dengan sila Pancasila juga ya, khususnya sila pertama ya. Hubungan antara masyarakat dengan tanah dan bumi menurut hukum adat dan kepercayaan rakyat merupakan hubungan yang sifatnya bukan hanya masalah sosial ekonomi saja. Jadi tidak hanya membahas masalah kepentingan-kepentingan ekonomi semata, tetapi juga ada aspek religius di sana ya. Ada aspek religius ya. Bahwa tanah kalau kita lihat di UPA bahwa tanah itu merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Harus dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Seperti itu. Baik adik-adik mahasiswa, saya lanjutkan sedikit tentang pencabutan perundang-undangan setelah UU IPA berlaku ya. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana ketika masa kolonial Belanda ya, Hindia Belanda, hukum kita berlaku dualisme ya, dualisme hukum, ada hukum adat, ada hukum kolonial Belanda ya. Meskipun hukum kolonial Belanda saat itu begitu memonopoli hukum pertanahan di negara kita ya, untuk kepentingan mereka saja ya, seperti itu ya. Maka dengan berlakunya UPA maka dualisme hukum dihapuskan. Jadi tidak ada lagi hukum kolonial Belanda ya. Dengan demikian maka terjadi unifikasi hukum agraria ya, penyatuan ya. Jadi berlaku undang-undang pokok agraria. Mari kita lihat apa tujuan diberlakukannya undang-undang pokok agraria ya. Jadi pada hakikatnya tujuannya adalah meletakkan dasar-dasar penyusunan hukum agraria nasional ya. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional ya. Tentu ini merupakan sarana untuk membangun kemakmuran kesejahteraan rakyat ya. Kemudian selanjutnya meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Jadi tidak lagi begitu rumit, begitu kompleks, tapi disederhanakan melalui undang-undang ini ya. Kemudian yang terakhir ada meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum. Nah ini yang tidak kalah penting ya, memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Kita tahu ketika masa kolonial Belanda dulu, tidak ada jaminan, tidak ada kepastian hukum bagi masyarakat kita ya, bagi rakyat kita tentang kepemilikan atas tanah ya. Baik, saya lanjutkan. Tentu dengan diberlakukannya undang-undang pokok agraria, maka beberapa peraturan-peraturan di bidang agraria dinyatakan tidak berlaku lagi ya, sudah ditinggalkan ya. Hukum agraria yang bersifat kolonial ya ditinggalkan. Lihat ada agraris wet ya. Agraris wet ini tentu menjadi satu perangkat hukum bagi pemerintah kolonial Belanda ya, tentu untuk yang lebih menguntungkan mereka dan merugikan kita ya. Bagaimana penguasaan atas tanah itu lebih banyak ke mereka ya. Kemudian domain verklaring ya, ini juga kita sudah bahas sebelumnya. Domain verklaring ya, ini bahwa setiap jengkal tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya, maka secara otomatis tanah tersebut menjadi milik negara. Siapa negara dalam hal ini? Tentu adalah pemerintah Belanda ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada Koningslebesluit dan aturan-aturan lainnya ya. Oke adik-adik mahasiswa, saya rasa sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.